Shalom, lady semua yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kita boleh sama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Jika di dalam sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau yang berfirman Tuhan kepada kami semua. Karena firman-Mu Tuhan adalah firman yang hidup. Firman-Mu Tuhan adalah firman yang sanggup memberikan pengharapan kepada kami yang sedang putus asa. Firman-Mu Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan untuk kami semua yang sedang lemah, letih, lesu. Tuhan, kiranya firman-Mu juga dapat boleh mengubahkan kehidupan kami semua, sehingga kami dapat boleh berubah semakin serupa dengan Engkau. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sebentar lagi akan berbicara, biarlah apapun yang keluar dari bibir hamba-Mu ini adalah dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom lady semua yang dikasih oleh Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan happy anniversary yang ke-24 kepada Ladies Devotion Gereja Best di seluruh dunia. Nggak terasa ya, sudah 24 tahun yang mungkin awalnya hanya dimulai dari 1-2 orang. Lihatlah sekarang sudah bertumbuh dengan sedemikian besar. Saya percaya ladies, bahwa Ladies Devotion ini akan semakin bertumbuh dan bertumbuh lagi. Bukan hanya di dalam jumlah, tapi juga di dalam iman. Akan semakin banyak wanita-wanita yang memiliki karakter-karakter Kristus dan akan semakin dipakai Tuhan untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Amin ladies semua. Baik ladies, pada hari ini judul firman Tuhan yang mau saya sampaikan adalah Trusting God Without Borders, atau mempercayai Tuhan tanpa batasan-batasan. Ladies, apakah ada dari kita semua di tempat ini yang tidak mempunyai rasa khawatir atau rasa ketakutan dalam kehidupan kita? Saya percaya pasti nggak ada. Apalagi di zaman sekarang, yang semuanya itu serba susah ya, yang semuanya itu serba nggak pasti. Nah, rasa khawatir ini itu sebenarnya diperlukan. Ini bukan hal yang jelek. Dan dalam batasan-batasan tertentu itu justru bagus. Karena dengan adanya rasa khawatir ini, tentu saja kita ini jadi semakin bisa lebih berjaga-jaga di dalam hidup. Kita ini bisa lebih berhati-hati di dalam hidup. Kita ini bisa lebih berusaha agar hidup kita ini kita bisa menghidupinya dengan lebih baik. Contohnya waktu COVID gitu ya. Mungkin saya waktu itu begitu khawatir saya ini bakal ketularan COVID. Takut kan kalau ketularan COVID akan menularkan ke siapa, ke orang-orang di rumah, ke suami, ke anak, dan sebagainya. Dan karena saya khawatir, akhirnya saya berjaga-jaga. Saya pakai masker, saya cuci tangan, saya menjaga pola hidup yang sehat, saya nggak kumpul-kumpul dengan banyak orang, dan sebagainya. Nah, tapi kalau khawatir, itu berlebihan, maka tentu saja itu akan merusak dan akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Karena hidup kita akan dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Contohnya, kalau kita ini misalnya takut gagal dalam melakukan sesuatu, takut yang berlebihan, sehingga pada akhirnya kita ini nggak mau mencoba. Kalau kita ini takut, kita ini kecelakaan yang berlebihan gitu ya, akhirnya kita ini nggak mau keluar rumah, kita ini nggak mau naik mobil, kita ini nggak mau naik pesawat, kita ini nggak mau naik apa-apa, karena kita takut kita ini akan celaka. Nah, hari ini ladies, kita ini mau belajar dari satu nabi di perjanjian lama, yaitu adalah Nabi Habakuk. Nabi Habakuk ini adalah nabi yang begitu luar biasa. Dan dari Nabi Habakuk ini kita mau belajar bagaimana kita ini harus bersikap ketika kita ini diperhadapkan dengan persoalan kehidupan. Kita ini diperhadapkan dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, supaya akhirnya kita ini bisa percaya kepada Tuhan sepenuhnya, tanpa ragu dalam menghadapi setiap badai, dalam menghadapi setiap cobaan dalam kehidupan kita. Nah, Habakuk ini adalah seorang nabi yang hidup di zaman yang lumayan susah. Jadi saat itu bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Yoyakim. Nah, Raja Yoyakim ini adalah raja yang tidak hidup benar di hadapan Allah, raja yang sukanya melakukan dosa, raja yang egois, yang jahat. Dan karena pemimpinnya saja udah nggak benar, otomatis pemimpin-pemimpin rohani di negara itu juga nggak benar, apalagi rakyatnya. Jadi saat itu rakyat bangsa Israel, bangsa Yehuda itu hidup di dalam kejahatan. Banyak sekali kekerasan yang terjadi, banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di bawah kepemimpinan Yoyakim ini. Nah, Habakuk yang pertama itu bercerita tentang keluh kesah Nabi Habakuk ya. Jadi protesnya Nabi Habakuk kepada Tuhan. Habakuk ini bertanya-tanya gitu kepada Tuhan. Kenapa kok
Tuhan itu nggak adil. Kenapa kok bangsa Israel yang saat itu hidup di dalam dosa, tapi Tuhan diam aja? Kenapa kok Tuhan nggak menghukum bangsa Israel ini? Lalu Allah akhirnya menjawab Habakuk bahwa pasti suatu saat nanti Allah akan menghukum bangsa Israel. Tapi Allah akan menggunakan bangsa Kasdim yang adalah mungkin bangsa Babilonia ya, yang tinggal di negara Babilonia untuk menghukum orang-orang Israel ini. Nah, ini tentu saja membuat Habakuk itu semakin bingung. Loh, kenapa kok Tuhan ini malah memakai orang-orang Kasdim yang lebih jahat, yang lebih hidupnya nggak benar untuk menghukum bangsa Yehuda ini tadi? Kok Tuhan ini kok aneh ya? Kok Tuhan ini nggak masuk akal? Kok Tuhan ini kenapa nggak begitu? Kenapa kok begitu nggak adil kepada orang-orang Israel? Tapi di pasalnya yang kedua, Habakuk ini pelan-pelan mulai memahami. Walaupun saat itu Habakuk ini masih bingung tentang rencana Allah, tentang apa yang Allah pikirkan. Tapi Habakuk ini punya keyakinan bahwa sekalipun bangsa Israel itu harus dihukum oleh orang-orang yang lebih jahat dari bangsa Israel. Tapi Habakuk ini yakin bahwa akan ada keadilan dari Allah yang nanti akan dinyatakan atas bangsa Israel. Dan dari pergumulan inilah para ladies, kemudian Allah itu menyatakan bahwa orang-orang Kasdim nantinya juga akan dihukum oleh Allah. Nah, lalu pasal ketiga adalah pasal yang lumayan menarik. Karena jika di pasal pertama tadi, Habakuk itu menuntut keadilan dari Allah, tapi di pasal ketiga, Habakuk ini justru memohon belas kasihan dari Allah. Jika di pasal yang pertama, Habakuk itu menantang dan mencemooh Allah, tapi di pasalnya yang ketiga, Habakuk ini justru bertekuk lutut di dalam doa. Jika di pasalnya yang pertama tadi Habakuk itu memprotes dan memprotes Tuhan akan ketidakadilan Tuhan, di pasalnya yang ketiga Habakuk itu justru memuji Tuhan dengan begitu gembira. Habakuk percaya bahwa akan tiba waktu di mana Allah ini akan mengembalikan keadilan di muka bumi dan menghukum orang-orang yang berdosa. Nah, ladies, dalam akhir perjalanannya Habakuk ini, Habakuk yang awalnya itu ragu-ragu sama Tuhan, yang awalnya bertanya-tanya terus kepada Tuhan, kenapa kok Tuhan diam saja? Kenapa kok Tuhan tidak melakukan apa-apa? Akhirnya menjadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Jadi hari ini kita mau belajar 3 hal dari Habakuk tentang bagaimana kita ini harus bersikap di dalam persoalan kehidupan kita yang berat sekalipun, sehingga pada akhirnya kita ini tetap bisa percaya kepada Tuhan sepenuhnya, tanpa batas, tanpa limit. Poin yang pertama adalah kita harus menunggu Tuhan dengan sabar dan tenang. Mari sama-sama kita baca dulu di Habakuk 3 ayat yang ke-16. Habakuk 3 ayat ke-16 dikatakan, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Jadi di sebelumnya itu Allah sudah memberitahu Habakuk para ladies bahwa serbuan itu akan datang dari orang-orang Kasdim ini tadi. Jadi Allah sudah terlebih dahulu memberitahu kepada Habakuk bahwa orang-orang Kasdim ini adalah orang-orang yang begitu kejam, orang-orang yang begitu keras, orang-orang yang begitu sombong, dan mereka itu pasti akan menyerbu bangsa Israel. Tapi Allah juga memberitahu Habakuk bahwa pada akhirnya nanti setelah Allah menggunakan bangsa Kasdim untuk menghukum orang Yehuda, untuk menghukum orang Israel, bangsa Kasdim ini juga akan dihakimi atas segala dosa-dosanya. Begitu juga dengan bangsa-bangsa lain yang menolak untuk tunduk kepada Allah. Jadi Tuhan ini bilang kepada Habakuk, Habakuk, negaramu ini nanti akan diserbu loh. Negaramu ini nanti akan dijarah. Negaramu ini akan dirampok. Kamu dan semua umatmu itu akan kehilangan semua yang kamu punya. Semua yang kalian telah bangun, semua yang sudah kalian perjuangkan, itu semua akan lenyap. Itu semua akan diambil oleh orang-orang Kasdim. Tentu ya Habakuk sangat-sangat takut ketika mendengar apa yang akan terjadi. Dikatakan tadi di ayat yang ke-16 bahwa jantungnya itu berdebar dengan begitu keras. Dikatakan bahwa juga bibirnya itu menggigil. Ia ini begitu lemes, berdiri aja itu udah nggak sanggup ya ladies. Dan Habakuk itu tahu bahwa dengan pasti itu bangsanya akan diserang. Jadi bukan kemungkinan, oh mungkin kalau Allah berkehendak nanti akan diserang. Tidak, tapi itu pasti ladies, bahwa bangsa Israel akan diserang oleh orang-orang Kasdim. Jika saat ini kita yang ada di posisi Habakuk, apa yang akan kita lakukan?
Coba kita bayangkan, kalau saat ini Tuhan kasih tahu kepada kita semua, oh, Tuhan akan mengambil semua yang kita punya. Harta kita, rumah kita, keluarga kita, semuanya itu akan diporak-porandakan, akan diobrak-abrik. Dan yang akan Tuhan pakai itu adalah orang yang lebih jahat daripada kita. Musuh kita yang akan Tuhan pakai untuk memporak-porandakan hidup kita. Bagaimana kira-kira reaksi kita, ladies? Apakah kita ini akan bertanya-tanya juga seperti Habakuk? Bagaimana perasaan kita? Apakah kita juga akan ketakutan dan berdiri aja nggak sanggup seperti Habakuk ini tadi? Pasti kita ini akan merasa takut, kita pasti akan merasa khawatir. Tapi ketika kita lihat di bagian kedua, di ayat yang ke-16 tadi, dikatakan bahwa, namun aku akan menanti dengan sabar. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Jadi Habakuk tadi mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ini takut, ketika iman kita ini mulai goyah, ketika kita ini mulai kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, kita ini harus menunggu Tuhan dengan tenang dan dengan sabar. Karena kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ketika kita ini sedang menunggu, ketahuilah ladies, bahwa Tuhan itu sudah bekerja, bukan hanya diam saja. Jadi apa yang Tuhan sedang kerjakan, itu jauh di luar nalar kita, jauh di luar apa yang sanggup kita pikirkan, jauh melebihi dari apa yang sanggup kita mengerti. Jadi saat ini, jika di dalam kehidupan kita, sepertinya itu nggak ada jawaban. Ketika sepertinya Tuhan itu sedang tidak berbuat apa-apa. Ketahuilah bahwa bukan karena Tuhan itu nggak bekerja. Bukan karena Tuhan itu sedang tidur. Bukan karena Tuhan tidak peduli akan doa-doa dan cerita kita. Ketika saat ini Tuhan sepertinya diam dan tidak ada jawaban yang terjadi atas doa-doa kita. Itu karena Tuhan adalah Tuhan. Dan dia sedang bekerja dengan cara Tuhan sendiri. Ketika saat ini kita merasa Tuhan itu diam saja, itu karena Tuhan itu tidak berhutang penjelasan kepada kita. Ketika kita merasa Tuhan itu diam saja, itu karena walaupun Tuhan memberitahu kita apa yang akan Tuhan lakukan kepada hidup kita nggak akan mengerti, karena itu jauh melampaui apa yang sanggup kita pikirkan. Mari kita ambil Sarah sebagai contoh. Kita tahu ya, sudah sering dengar tentang cerita Sarah dan Abraham. Di kitab Ibrani 11 ayat yang ke-11, Sarah itu adalah satu-satunya contoh tokoh iman wanita yang disebut dari sekian banyak wanita luar biasa yang ada di Alkitab. Ibrani 11 ayat yang 11, mari kita sama-sama baca terlebih dahulu. Dikatakan bahwa karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Nah, Sarah ini adalah istri Abraham. Dan Sarah ini dikatakan bahwa dia adalah seorang yang begitu cantik. Banyak laki-laki yang menaksir Sarah. Sarah ini juga adalah seorang istri yang baik dan taat dan hidup benar di hadapan Allah. Karena ketika Abraham ini dipanggil oleh Allah untuk pindah dari meninggalkan rumah Abraham ke tanah antah berantah yang Abraham nggak tahu. Mereka ini harus hidup dari satu tenda ke tenda lainnya. Mereka ini tidak hidup di dalam kelimpahan, tidak hidup di dalam kenyamanan lagi. Padahal sebelumnya mereka adalah orang yang sangat kaya. Tapi Sarah mau taat dan tunduk kepada perintah Allah dan kepada Abraham. Tapi sayangnya ya ladies, Sarah ini nggak punya seorang anak. Dia sudah cukup tua, tapi dia tidak punya seorang anak. Nah, di zaman itu, ketika seseorang itu nggak punya seorang anak, itu dianggap sebagai aib, dianggap sebagai kutukan, dianggap sebagai dosa. Sehingga orang menganggap bahwa perempuan itu nggak punya anak, itu karena mereka hidupnya nggak benar, itu karena dosa mereka. Sehingga Tuhan menghukum itu kepada mereka. Jadi mungkin Sarah punya kekayaan, Sarah punya harta yang begitu banyak, punya pembantu, punya hamba-hamba yang begitu banyak. Tapi dia ini nggak punya keturunan. Sarah ini hidupnya mungkin terasa begitu berat ya, karena dia harus menjadi bahan omongan orang, bahan ejekan orang, karena dia tidak memiliki keturunan, karena kemandulan Sarah ini tadi. Nah, di Kejadian 15, jika kita nanti baca sendiri di rumah, itu Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa Abraham ini nanti akan mempunyai keturunan dan keturunannya itu akan banyak sekali seperti bintang-bintang di langit. Dan ketika Sarah mendengar hal ini, tentu menurut Sarah janji Tuhan kepada Abraham ini begitu janggal. Kenapa? Karena Sarah kan sudah tua. Sarah ini mandul. Bagaimana mungkin Abraham ini bisa mempunyai anak yang begitu banyak?
Satu aja loh nggak punya. Sarah ini sudah berumur 90 tahun, ladies, ketika Abraham menerima janji dari Allah. Jadi Sarah ini sudah lewat jauh, di mana dia ini di masa-masa produktifnya Sarah ya, sudah jauh terlewat. Jadi melalui cara pandang Sarah, menurut Sarah, apa yang Tuhan janjikan itu sangat-sangat nggak mungkin. Masalah Sarah terlihat begitu besar dibandingkan janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Jadi Sarah yang ragu-ragu, Sarah yang galau ini tadi, yang sudah menunggu janji Tuhan hari demi hari, tahun demi tahun, yang tetap nggak mendapatkan keturunan, akhirnya Sarah ini berpikir, ah, Tuhan ini kayaknya salah deh. Kayaknya bukan melalui rahimku Abraham akan mempunyai seorang keturunan. Mungkin lewat rahim orang lain kali. Bukan aku. Gak mungkin lah lewat saya. Kan udah mandul, sudah tua. Janjinya kan juga bukan ke aku, tapi ke Abraham. Mungkin itu yang Sarah pikirkan. Jadi Sarah yang sudah nggak sabar ini tadi ya, yang sudah gelisah, yang sudah ragu-ragu akan janji Tuhan, yang sudah menanti-nanti tapi tidak kunjung mendapatkan jawaban atas janji Tuhan, akhirnya memutuskan untuk membantu Tuhan dengan cara dia ngomong ke Abraham, Pak Abraham, atau mungkin ngomongnya suamiku, sayangku, Beb, Han, kita ini loh nggak dikasih-kasih anak sama Tuhan. Walaupun Tuhan sudah janji, kamu lihat sudah berapa tahun terlewat, tetap nggak ada anak. Mungkin bukan melalui aku kamu punya anaknya. Nggak masuk akal, Pak. Aku ini sudah begitu tua, sudah mandul, sudah bertahun-tahun menunggu masih nggak dapat anak. Coba kamu lihat, itu ada pembantuku, Hagar. Coba kamu pergi ke tempatnya. Siapa tahu, Pak, kamu dapat anak melalui Abraham. Siapa tahu Tuhan kasih kita anak melalui Hagar ini tadi. Ladies, seringkali ketika kita ini awalnya percaya kepada Tuhan 100%, kita ini awalnya bersandar, kita ini awalnya mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita. Tapi ketika apa yang kita doakan ini tadi, ketika pergumulan kita ini belum mendapatkan jawaban, kita belum mendapatkan jawaban atas doa-doa kita akan pergumulan kita, seringkali pada akhirnya kita ini tergoda untuk beralih ke kedagingan kita. Bagaimana cara kedagingan kita ini menyelesaikan masalah? Tentu sangat berbeda dengan bagaimana um, Tuhan menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Sarah akhirnya juga kembali ke kedagingannya untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan apa yang seharusnya menjadi pekerjaan roh. Jadi sejauh ini, dari apa yang sudah kita baca, yang kita lihat itu hanyalah Sarah yang gegabah, hanyalah Sarah yang kurang iman, yang karena Sarah pada akhirnya Abraham dan Hagar mempunyai seorang anak yang bernama Ismail, yang pada akhirnya merupakan bapak dari bangsa Arab saat ini. Dan semua yang terjadi di negara Timur Tengah saat ini, itu karena Sarah. Karena Sarah ini tidak sabar menanti janji Tuhan. Karena Sarah ini merasa bahwa nggak masuk akal janji Tuhan kepada dia. Dia ini menggunakan akal dan pikiran Sarah sendiri untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah rencanakan dengan begitu indah bagi Sarah dan Abraham. Karena Sarah ini hanya percaya kepada Tuhan ketika situasi dan kondisinya terlihat memungkinkan, tapi kehilangan kepercayaannya ketika semuanya berubah menjadi tidak mungkin. Karena Sarah itu melihat bahwa sepertinya Tuhan tidak mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Sarah nggak percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kenapa di ayat yang barusan kita baca ini tadi, ladies, di Ibrani 11 ayat yang ke-11 dikatakan, kok dia ini dipuji-puji di Ibrani 11? Dikatakan bahwa dengan iman Sarah ini dapat hamil. Padahal kita melihat ini Sarah nggak ada imannya sama sekali. Sarah ini bahkan ketawa loh, ladies, saat mendengar janji Tuhan. Sarah ini tertawa saat Tuhan memberitahu kepada Abraham bahwa tahun depan Sarah akan mempunyai seorang anak. Melalui rahim Sarah, kamu akan mendapatkan seorang keturunan. Sarah nggak percaya. Sarah nggak percaya bahwa Tuhan sanggup membuat dia mengandung seorang anak. Artinya, terjadi sesuatu yang membuat iman Sarah ini akhirnya bisa bertumbuh. Tadi kalau kita baca di kejadian, itu di kejadian 15 adalah ketika Abraham mendapatkan janji Tuhan untuk mempunyai keturunan. Lalu Ishak itu akhirnya lahir di kejadian 21 diceritakannya. Jadi ada kejadian 16 sampai ke 20. Di tengah-tengah ini ada gap. Apa yang terjadi di tengah-tengah itu, ladies? Di kejadian 16, 17, 18 itu bercerita tentang
Hagar dan juga Ismail. Lalu bagaimana Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abraham dan berkata bahwa tahun depan Sarah akan mengandung seorang anak. Lalu di situ Abraham tertawa, Sarah tertawa, mereka tidak percaya dan sebagainya. Lalu yang terjadi di 19 ayat yang pasal yang 19 dan 20 ini tadi yang mengubahkan iman Sarah. Yang tadinya Sarah ini tertawa, yang karena ketidakpercayaannya Sarah ini tertawa, sampai akhirnya Sarah ini bisa mengandung karena iman Sarah. Ada dua hal yang terjadi antara ketika Sarah menerima janji sampai akhirnya janji itu digenapi. Yang pertama itu adalah Sodom dan Gomora. Jadi ketika saat itu Sarah dan Abraham pergi ke Sodom dan Gomora untuk menolong Lot, di situ Sarah melihat bagaimana Tuhan ini sanggup membukakan langit untuk menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Sarah ini melihat bagaimana Tuhan sanggup memusnahkan dua kota sekaligus. Jadi Sarah melihat kuasa Allah yang tak terbatas. Lalu hal yang kedua yang terjadi adalah ketika Sarah ini diambil oleh Abimelek. Karena Abraham ini berbohong ya bahwa Sarah ini adalah adiknya. Jadi Sarah ini bukan istrinya. Sehingga Abimelek mengambil Sarah ke kerajaannya untuk dijadikan istri Abimelek. Tapi Tuhan akhirnya memberitahu Abimelek bahwa Sarah ini sudah bersuami. Kamu nggak boleh menyentuh Sarah. Kamu harus mengembalikan Sarah ke suaminya. Dan ketika Abimelek tahu bahwa Sarah ini sudah bersuami, akhirnya dia melepaskan Sarah. Dan ketika Abimelek melepaskan Sarah, Tuhan membuka kembali rahim-rahim semua wanita di kerajaan Abimelek yang tadinya ditutup oleh Tuhan. Di sini Sarah kembali melihat bahwa memang Tuhanlah yang memegang kendali penuh, yang mengkontrol siapa yang bisa hamil, siapa yang nggak bisa hamil. Jadi kuasa Tuhan itu mutlak dan Sarah menyaksikan itu semua. Dari janji itu diberikan sampai janji itu ditepati. Walaupun harus menunggu, menunggu dan menunggu dengan begitu lama. Tuhan mau untuk kita ini bersabar, ladies. Kita ini Tuhan mau untuk kita ini melepaskan kendali atas kehidupan kita dan membiarkan Tuhan yang duduk di kursi kemudi di kehidupan kita. Di saat kita menunggu dengan tenang, Tuhan mau kita ini sadar bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup, adalah Allah yang berdaulat, adalah Allah yang menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan mau iman kita ini untuk bertumbuh, sehingga ketika kita menerima janjinya, iman kita ini sudah siap untuk menerima janji Tuhan yang terbaik bagi kita. Mungkin saat ini kita juga mengalami tekanan hidup, masalah hidup, atau apapun juga yang sedang menyerang kita dan mengintimidasi kita. Sehingga kita ini takut, kita ini khawatir. Tapi hari ini, Tuhan ingatkan untuk kita ini nggak gegabah, untuk kita ini tidak menjadi wanita-wanita yang ceroboh, menjadi wanita-wanita yang selalu memakai perasaan, yang selalu overthinking, sehingga akhirnya kita ini mengambil shortcut, atau kita ini mengambil jalan pintas ya, untuk menyelesaikan masalah kita. Mari ladies, kita datang kepada Tuhan dengan tenang dan menunggu dan percaya bahwa Tuhan sanggup bertindak, bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menguatkan setiap kita di saat kita ini menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang begitu baik. Walaupun saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk melewati hal-hal yang kita rasa kurang baik. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan akan membawa kita kepada yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Poin yang kedua adalah kita belajar untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan, bahkan ketika semua sedang tidak baik-baik saja. Jika kita lanjut membaca di Habakuk 3 ayatnya yang ke-17, dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon-pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi saat itu, bangsa Israel ini sedang mengalami situasi yang begitu sulit. Mereka ini adalah bangsa yang hidupnya bergantung dari hasil pertanian dan hasil ternak. Tapi dari apa yang barusan kita baca, saat itu dikatakan bahwa pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, semuanya gagal panen. Hasil ternak mereka juga tidak menghasilkan apa-apa. Sumber utama dari kebutuhan pokok mereka itu sedang kritis, sedang darurat.
Jadi bangsa Yehuda saat itu sedang mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Mereka ini serba kekurangan. Tidak ada bahan makanan. Gandum nggak ada, buah nggak ada, minyak nggak ada, daging nggak ada, telur nggak ada, susu dan madu juga nggak ada. Mereka mau makan apa besok? Mereka nggak tahu. Tapi situasi ini tidak mampu merampas sukacita yang dimiliki oleh Habakuk. Habakuk tetap memilih untuk bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena Habakuk tahu bahwa sukacita yang ada di dalam hidup Habakuk itu tidak didasari dan tidak diukur dari apa yang Allah berikan kepada Habakuk, tapi dari Allah itu sendiri, dari pribadi Allah itu sendiri. Jadi bukan dari berkatnya, tapi dari Allahnya. Jika kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ladies, sebagai orang percaya, sukacita kita ini juga nggak boleh dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Mau itu baik, mau itu buruk, kita ini harus belajar untuk kita ini selalu mengucap syukur. Karena walaupun kita ini nggak memiliki apa-apa lagi, ketika semuanya diambil daripada kita, ingatlah bahwa kita ini masih memiliki Allah di dalam hidup kita yang jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai dari apapun juga. Mari ladies, kita menjadikan Tuhan sebagai pusat, sebagai center dari kebahagiaan, jadikan center dari sukacita di kehidupan kita. Jadi jangan kita ini malah menjadi wanita-wanita yang sukanya berkeluh kesah, yang tidak pernah bersyukur. Kalau di dunia, begitu banyak orang yang mengatakan bahwa wanita itu adalah makhluk yang begitu susah untuk dimengerti. Dikatakan bahwa wanita itu adalah makhluk yang maunya itu selalu benar terus. Dikatakan bahwa wanita itu adalah makhluk yang nggak mau salah. Orang lain yang selalu salah. Sukanya cuma menuntut, menuntut, menuntut. Sukanya itu sambat, sambat itu berkeluh kesah. Sukanya itu ngomel-ngomel. Tapi saya percaya ya, nggak ada kok wanita-wanita seperti itu di Ladies Devotion ini. Tapi di luaran sana itu begitu banyak loh ladies. Wanita-wanita yang begitu susah untuk mengucap syukur. Ketika dikasih uang bulanan mungkin 2 juta gitu ya sama suaminya. Ngomel-ngomel. Tidak bersyukur. Katanya, kurang lah, mana cukup 2 juta untuk sebulan buat bayar makanan, beli bahan pasar, beli gas, beli telur, beli sayur, beli cabai, semuanya mahal. Bedak mahal, lipstik mahal, uang sekolah anak mahal, nggak cukup 2 juta. Jadi cowok, ayo cepet kerja sana, kerja yang rajin, biar uangnya semakin banyak. Tapi ketika akhirnya suaminya itu rajin bekerja dan akhirnya sanggup memberikan sang istri 200 juta sebulan, tetap aja suaminya salah, tetap aja kena omel. Katanya, kenapa kok kerja terus, nggak pernah pulang ke rumah? Emangnya lupa punya anak istri di rumah? Nah, ladies, begitu banyak wanita-wanita yang seperti ini di luaran sana. Wanita-wanita yang mungkin punya pegawai banyak, punya pembantu banyak, tapi juga ngomel. Katanya pembantunya kerjanya nggak ada yang bener lah, HP-an terus, ngobrol terus, mendingan nggak usah punya pegawai sekalian daripada melihat mereka kita stres. Tapi akhirnya ketika nggak punya pembantu, suaminya lagi yang kena marah. Katanya capek lah, nggak ada yang bantuin, dan sebagainya. Begitu juga di dalam pelayanan. Banyak wanita-wanita yang mengomel, yang tidak bersyukur ketika diberikan pelayanan di jadwal pelayanan dengan begitu banyak. Katanya capek dikasih jadwal terus untuk pelayanan. Nggak ada waktu untuk hal ini dan untuk hal itu. Tapi begitu pelayanannya dikurangi, ngomel juga. Katanya, emangnya ini ya saya sudah nggak kepake, saya sudah berumur, jadi digantikan sama yang muda-muda. Kenapa kok sekarang nggak dikasih jatah pelayanan? Nah, ladies, jangan ya kita menjadi ladies-ladies yang seperti ini. Tapi kita ini justru harus menjadi wanita-wanita yang menjadi tiang penyangga, yang menjadi tiang kekuatan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, yang selalu memperkatakan ucapan-ucapan syukur, yang memperkatakan hal-hal yang baik di tengah-tengah kesulitan sekalipun, yang selalu bisa melihat kebaikan Tuhan meskipun kita ini sedang melewati badai yang begitu hebat, yang selalu bisa mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Ingat bahwa hati yang bersyukur itu mungkin tidak selalu mengubah situasi, tapi percayalah bahwa hati yang bersyukur akan mampu untuk menolong kita untuk melihat karya dan kebaikan Allah di dalam setiap situasi kehidupan kita. Poin yang ketiga dan poin yang terakhir adalah menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Habakuk 3 ayat yang 19, ayat yang terakhir, mari sama-sama kita baca.
Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi ayat ini merupakan ungkapan iman dan kepercayaan Habakuk akan pemeliharaan dan bimbingan Tuhan. Habakuk mengawalinya dengan mengatakan bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan Habakuk. Dalam menghadapi segala kesulitan, segala tantangan dalam hidup ini, Habakuk menemukan kekuatannya, bukan melalui kemampuannya dan kekuatan Habakuk sendiri, tapi dalam kesetiaan Tuhan yang tidak tergoyahkan di dalam hidup Habakuk. Dan gambaran tentang kaki rusa ini tadi berbicara tentang kelincahan, tentang kecepatan, ketangkasan. Berbicara tentang langkah yang yakin. Seekor rusa dengan kelincahannya itu mampu melewati medan-medan yang tinggi, medan-medan yang terjal, yang begitu sulit untuk dilalui. Demikian pula dengan Habakuk. Habakuk ini percaya bahwa Tuhan akan memampukannya untuk melintasi jalan hidup yang sulit sekalipun. Ingat para ladies, bahwa kekuatan dan stabilitas kita itu hanya datang dari Tuhan. Dan bahwa Allah saja yang sanggup memberikan kita ini kekuatan untuk kita ini mengatasi segala rintangan dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah kita semua hari ini, di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap kesusahan kita, kita bisa menemukan kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan kita ini akan memimpin kita di dalam setiap musim kehidupan. Tuhan akan memampukan kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Dengan tenang, dengan bersukacita, dengan sabar, nantikanlah Tuhan. Sehingga kita ini akhirnya mampu untuk melewati jalan yang terjal dengan yakin dan teguh di dalam Tuhan. Amin para ladies. Mari sama-sama kita mau menyatukan hati kita di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang kami kasih di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan, kami boleh diingatkan untuk kami menjadi wanita-wanita yang selalu percaya kepada Tuhan, yang selalu bersandar kepada Tuhan, walaupun di tengah kesulitan, di tengah percobaan hidup yang begitu berat, di tengah badai sekalipun. Karena kami tahu bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang sanggup bekerja, Allah yang memiliki cara yang luar biasa di dalam memenuhi setiap janjinya. Tuhan, hari ini juga kami boleh diingatkan Tuhan agar kami bisa menjadi wanita-wanita yang selalu memperkatakan ucapan-ucapan syukur, bukan keluh kesah, bukan amarah, bukan protes, tapi dengan ucapan syukur. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang begitu baik. Bahkan ketika semuanya diambil daripada kami, ketika kami masih memiliki Engkau di dalam kehidupan kami memiliki lebih dari cukup. Karena Engkau adalah pusat dari segala kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan kami. Ajarkan kami juga Tuhan untuk selalu menemukan kekuatan di dalam Engkau. Karena Engkau adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber dari kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ladies, mari sama-sama kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang sudah diajarkan Bapa kita kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi berkalam kami hari ini, bukan kami yang secukupnya, bahwa lepaskanlah kami karena dari situlah. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 날 다 지나고 그가 빛을 발하리 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리 우린 쉬지 않으리 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시리 더 이상 눈물 없으리 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리
우리 찬양하겠네. 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해. 당신의